Salam, salam sehat bagi kita semua. Hari ini Senin tanggal 8 Maret tahun 2021. Firman Tuhan 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai yang keempat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini kami mau membaca firman-Mu, dan kami ingin bersama-sama belajar memahami kebenaran firman-Mu. Sertai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, dan pakai hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai 4. Salomo mendirikan bait suci. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Jun, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya, dan 20 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu 20 hasta panjangnya menurut lebar rumah itu, dan 10 hasta lebarnya ke sebelah depan rumah itu. Dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela yang rapat bidanya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, nas kita saat ini menceritakan tentang waktu yang tepat dimulainya pembangunan bait suci Allah di Yerusalem. Dari catatan sejarah bangsa Israel, pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dimulailah pembangunan bait suci Allah. Selain waktu yang cukup tepat, secara detail juga digambarkan ukuran-ukuran serta letak ruang dalam bangunan bait suci. Disinilah dapat melihat Allah memberikan itu langsung kepada Raja Salomo. Bait suci merupakan tempat untuk menyimpan tabut perjanjian, sehingga memang merupakan tempat yang khusus. Tidak ada tempat lain yang sama dan tidak pernah ada tempat seperti itu sebelumnya. Bait itu merupakan tanda dan janji yang diwujudkan dari hubungan perjanjian antara Allah dengan umatnya, dan dibangun atas izin dan petunjuk dari Allah sendiri. Saudaraku, satu hal yang menarik yang bisa kita renungkan dari nas kita saat ini adalah tentang diri Raja Salomo. Ia adalah raja yang diizinkan Allah untuk mendirikan bait suci untuk tempat kediaman Allah. Ia mendapat hak yang sangat istimewa, setidaknya dibandingkan Saul dan juga bapaknya Daud. Melihat hal ini, bisa dianggap Salomo adalah seorang raja yang sangat penting di mata Tuhan, juga karena ia mempunyai sesuatu yang lebih dari Daud bapaknya. Namun demikian, walaupun ia tampak lebih dari ayahnya Daud, juga diberikan suatu peringatan dari Allah kepada Raja Salomo agar ia harus tetap mentaati perintah-perintah Allah, sebagaimana janji Allah kepada bapaknya Daud juga, supaya ia tetap berada dalam lindungan Allah. Janji dan pesan dari Allah yang sama ini dapat dilihat dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3 dan 4. Allah berulang kali menegaskan perjanjian kepada Salomo dengan persyaratan tertentu. Saudaraku,
Di sini kita dapat mempelajari betapa hak istimewa dan besar dari Allah juga akan disertai dengan tanggung jawab yang besar. Salomo begitu istimewa karena mendapat hak istimewa dari Allah. Demikian juga ia menjadi istimewa bagi bangsa Israel karena lewat dirinya keadilan dari Allah dapat ditegakkan di antara umat Israel. Tapi karena itu juga pilihan hidupnya juga akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bahkan kelangsungan hidup bangsa Israel. Kita dapat belajar dan memberikan suatu pemahaman kepada anak-anak kita, kepada generasi kita tentang keistimewaan dan tanggung jawab yang diemban oleh Raja Salomo. Karena setiap kita juga dalam kapasitas kita masing-masing diberikan hak dan keistimewaan yang disertai dengan tanggung jawab. Ketika anak-anak mendapat hak untuk menentukan atau memilih sendiri sesuatu untuk dirinya, ini juga harus bertanggung jawab terhadap pilihan itu, sekalipun untuk hal yang kecil saja. Misalnya, anak-anak diberi hak untuk menentukan berapa banyak makanan yang mau dimakannya. Ia juga bertanggung jawab untuk menghabiskannya. Demikian juga hak-hak yang lain juga diberikan kepada anak-anak harus disertai dengan tanggung jawab. Hal lain yang juga bisa kita perhatikan dalam nas kita saat ini, betapa mendetailnya ukuran dan bentuk bait suci itu. Bisa jadi pada saat itu bangunan bait suci merupakan karya yang terbaik. Ini ingin mengajarkan kepada kita tentang keseriusan dan ketulusan hati Raja Salomo yang mau menerima tanggung jawab dari Allah untuk membangun bait suci Allah. Selayaknya juga kita dalam menjalankan kehidupan kita, dalam menjalankan pekerjaan kita, dalam menjalankan pelayanan kita, lakukanlah itu dengan keseriusan, dengan ketulusan, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Oleh karena itulah, di sini kita dapat sama-sama belajar supaya kita bertanggung jawab, kita senantiasa melakukan aktivitas hidup kita, dan kita senantiasa mengandalkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Selama Tuhan masih berikan waktu, kesempatan, pergunakanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin untuk firman-Nya. Mari bersama-sama kita menaikkan doa kami. Bapa di sorga, saat ini kami bersyukur dan berterima kasih karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajarkan kami Tuhan, di mana kami telah diberikan hak istimewa melalui talenta yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Ajarkan kami Tuhan, boleh mempergunakan talenta kami itu dengan penuh rasa tanggung jawab dan hidup takut akan Tuhan saja. Dan juga pada saat kami bekerja, pada saat kami melayani dan melakukan aktivitas kami di tengah-tengah dunia ini, ajarkan kami Tuhan, supaya kami boleh melakukannya itu dengan keseriusan, dengan ketulusan hati, sehingga apa yang kami lakukan bermakna bagi sesama kami pun juga untuk Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami berdoa di mana kami masih berada pada masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, supaya dengan hikmat yang datang daripada Tuhan, kami tetap melakukan protokol kesehatan, dan teristimewa kami tetap bergandengan tangan bersama dengan pemerintah kami, aparat keamanan TNI Polri, tim medis, dan seluruh lapisan masyarakat. Kami bersama-sama memutus penyebaran virus corona ini Tuhan, dan biarlah saat ini kami yakin dan percaya di mana vaksin telah ditemukan dan vaksin
telah diberikan kepada masyarakat. Biarlah melalui semuanya itu Tuhan memberkatinya, dan melalui semuanya itu kami boleh kembali hidup seperti sedia kala. Bapa di sorga, terima saat ini kami berdoa untuk pelayanan pemberitaan Injil, kabar baik, firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terkhusus kami berdoa bagi calon jemaat GKE Tumbang Baloi. Biarlah Engkau berkati calon jemaat GKE Tumbang Baloi. Terima pelayan Tuhan yang ada di sana, penatua, diakon, pendeta, vikaris. Biarlah kami semua boleh melayani dengan penuh sukacita, sehingga kehidupan jemaatmu pun boleh diberkati oleh Tuhan saja. Tuhan Yesus, terima saat ini kami akan menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, dan biarlah Tuhan memberkati kami, Tuhan melindungi kami. Kami yakin dan percaya dengan berkat, tuntunan, kasih, dan penyertaan Tuhan, Tuhan berkati kami. Kami serahkan seluruh doa kami ini, pengharapan kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.